Selamat datang di channel YouTube yang penuh inspirasi, Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Di sini, berkumpul, berdiskusi, dan menghadirkan segudang pengetahuan yang menarik. Bersiaplah untuk menjelajahi video-video penuh kecerdasan dan inspirasi di channel ini. Setiap konten kami memberikan Anda wawasan pengetahuan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ikuti perjalanan kami dan jangan lewatkan video-video pilihan kami. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mengetahui setiap konten terbaru yang kami unggah. Jika video-video di channel Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar, memberikan manfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menjadi bagian dari komunitas kami yang penuh semangat. Langkah pertama adalah dengan menekan tombol subscribe. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video kami kepada orang-orang terdekat Anda. Bersiaplah untuk melangkah ke dunia yang lebih dalam, di mana inspirasi dan pengetahuan bergabung menjadi satu. Kami siap untuk membimbing Anda dalam setiap perjalanan ini. Terima kasih telah memilih kami sebagai sumber wawasan Anda. Bersama-sama, kita akan menciptakan masa depan yang cerdas dan inspiratif. Jadi, mari bergabung sekarang dan mulai petualangan ngopi, ngobrol pintar, bersama Manjada Wajada 2022. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang supervised learning. Dengan Python, tapi sebelum itu ada pun tujuan materi ini. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan supervised learning. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah di Python untuk supervised learning. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan memilih model di supervised learning. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan melatih model supervised learning. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengevaluasi model. Oke, mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Materi yang akan kita bahas tentang supervised learning dengan Python. Supervised learning adalah suatu teknik pembelajaran mesin yang menggunakan data dengan label atau target yang diketahui untuk melatih model komputer sehingga dapat memprediksi label atau target yang benar untuk data baru. Dalam supervised learning, model mempelajari pola pada data yang telah diberikan label untuk memprediksi label yang benar untuk data baru yang belum diketahui labelnya. Contoh sederhana, misalnya prediksi harga rumah berdasarkan beberapa fitur seperti ukuran rumah, jumlah kamar tidur, dan lokasi rumah. Data tersebut memiliki label yaitu harga rumah yang diketahui, dan model supervised learning dapat mempelajari pola dari data tersebut untuk memprediksi harga rumah yang tepat untuk rumah baru dengan fitur yang sama. Dalam supervised learning, model dibuat dengan memilih jenis algoritma yang paling sesuai untuk tugas yang diberikan, kemudian dilatih pada data yang dikumpulkan sebelumnya dengan label yang benar. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Oke, selanjutnya. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Kinerja model dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recal, dan F1 score. Metrik ini mengukur seberapa baik model dalam memprediksi label yang benar pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah model dianggap cukup baik dalam memprediksi label pada data uji, model dapat digunakan untuk memprediksi label pada data baru yang belum diketahui labelnya. Dalam hal ini, model dipasangkan dengan data baru dan output model adalah prediksi label atau target yang sesuai dengan data baru tersebut. Dalam keseluruhan proses supervised learning, yang terpenting adalah memahami tujuan dari tugas yang diberikan dan memilih jenis algoritma yang paling sesuai untuk tujuan tersebut. Selain itu, persiapan data yang baik, pemilihan fitur yang relevan, dan pengolahan data yang benar juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan supervised learning. Oke, selanjutnya. Untuk membantu memahami proses ini, berikut adalah ilustrasi gambar supervised learning dengan input data mentah, yang kemudian dibagi menjadi data training dan data testing, lalu diproses melalui algoritma sehingga menghasilkan output yang akurat. 1. Input data mentah. Input data mentah dalam supervised learning bisa berupa gambar digital, teks, suara atau jenis data lain yang berhubungan dengan kasus tertentu. Dalam gambar ini, kita menggunakan contoh input data berupa gambar-gambar buah, seperti apel, jeruk, pisang, dan semangka.
2. Membagi data training dan data testing. Setelah input data mentah tersedia, tahapan berikutnya adalah membaginya menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model kami, sedangkan data testing digunakan untuk menguji model dan mengukur kemampuannya dalam memprediksi output yang akurat. 3. Proses data melalui algoritma. Setelah data dibagi menjadi data training dan data testing, algoritma supervised learning kemudian diterapkan pada data training. Algoritma ini membantu model kami memahami kombinasi antara input data dan output yang diharapkan. Algoritma membantu memperbaiki dan mengoptimalkan model kami agar semakin akurat dalam memprediksi output. 4. Menghasilkan output yang akurat. Setelah proses algoritma selesai, model akan mampu membuat prediksi yang akurat pada data testing. Output terlihat di sini dalam bentuk gambar yang diprediksi. Dalam gambar ini, model dapat mengidentifikasi setiap buah dengan benar, dan memberikan label yang sesuai. Dengan supervised learning, kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki model kami secara terus-menerus, bergantung pada performanya selama proses training dan testing. Ini memungkinkan kami untuk menyediakan prediksi yang akurat dalam berbagai kasus, termasuk dalam bidang seperti pengenalan gambar, analisis teks, dan analisis suara. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan supervised learning. Kelebihan. 1. Kemampuan prediksi yang baik. Supervised learning adalah salah satu teknik pembelajaran mesin yang paling umum digunakan dan memiliki kemampuan prediksi yang baik. Model yang dilatih dengan supervised learning dapat menghasilkan prediksi yang akurat pada data baru. 2. Kemudahan implementasi. Karena supervised learning adalah salah satu teknik pembelajaran mesin yang paling umum digunakan, banyak algoritma yang tersedia dan mudah diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. 3. Dapat digunakan untuk berbagai jenis tugas. Supervised learning dapat digunakan untuk berbagai jenis tugas, seperti klasifikasi, regresi, dan prediksi. 4. Memerlukan waktu dan sumber daya yang relatif kecil. Supervised learning dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang relatif kecil dan memerlukan waktu yang relatif singkat untuk melatih model. Oke, selanjutnya. Kekurangan. Memerlukan data dengan label yang lengkap. Supervised learning memerlukan data yang telah diberi label atau target yang diketahui, sehingga memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar dalam pengumpulan data. Sensitif terhadap overfitting, model yang dibuat dengan supervised learning dapat mengalami overfitting, yaitu model terlalu fokus pada data latih dan gagal dalam memprediksi data uji dengan benar. Tidak dapat mempelajari pola yang kompleks. Algoritma supervised learning cenderung sulit mempelajari pola yang kompleks pada data, terutama jika data memiliki banyak fitur dan label yang rumit. Tidak cocok untuk data yang berubah-ubah. Model yang dibuat dengan supervised learning dapat kehilangan akurasi jika data berubah-ubah atau data yang diuji berbeda dengan data latih. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang supervised learning digunakan dalam berbagai aplikasi di dunia nyata dan pekerjaan. 1. Pengenalan gambar. Dalam industri teknologi dan media sosial, supervised learning digunakan untuk pengenalan gambar, seperti mengenali wajah seseorang pada foto, membedakan objek pada gambar, atau menemukan objek pada video. Contoh penggunaan supervised learning untuk pengenalan gambar adalah pada aplikasi deteksi kecurangan kartu kredit, di mana model pembelajaran mesin digunakan untuk mengenali pola belanja yang tidak biasa dan membantu mengidentifikasi aktivitas curang. 2. Deteksi spam email. Supervised learning dapat digunakan untuk deteksi spam email. Dalam hal ini, model pembelajaran mesin dilatih pada data email dengan label, spam, dan bukan spam, dan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi email yang masuk sebagai spam atau bukan spam. Oke, selanjutnya. 3. Prediksi harga saham. Supervised learning dapat digunakan untuk prediksi harga saham dengan mempelajari pola harga saham sebelumnya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham. Contoh penggunaan supervised learning untuk prediksi harga saham adalah pada aplikasi perencanaan keuangan, di mana model pembelajaran mesin digunakan untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. 4. Deteksi anomali. Supervised learning dapat digunakan untuk mendeteksi anomali pada data yang besar dan kompleks.
Contoh penggunaan supervised learning untuk deteksi anomali adalah pada aplikasi deteksi penipuan kartu kredit, di mana model pembelajaran mesin digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dan membantu mengurangi risiko kecurangan. Oke, selanjutnya. 5. Klasifikasi medis. Supervised learning dapat digunakan dalam industri kesehatan untuk membantu diagnosis penyakit, klasifikasi jenis-jenis tumor, dan identifikasi faktor risiko kesehatan lainnya. Contoh penggunaan supervised learning untuk klasifikasi medis adalah pada aplikasi deteksi kanker payudara, di mana model pembelajaran mesin digunakan untuk membantu dokter dalam pengambilan keputusan dan diagnosis penyakit. Dalam dunia pekerjaan, supervised learning digunakan oleh data scientist, analis data, dan pengembang perangkat lunak untuk membangun model pembelajaran mesin yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah yang kompleks. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang langkah-langkah di Python untuk supervised learning. 1. Persiapkan data. Persiapkan data yang akan digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Ini melibatkan pengumpulan, pembersihan, dan pengolahan data untuk memastikan bahwa data siap digunakan untuk pelatihan. 2. Pisahkan data. Pisahkan data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih. 3. Pilih model. Pilih model pembelajaran mesin yang sesuai untuk tugas yang ingin dipecahkan. Ada berbagai model yang tersedia di Python, seperti Decision Trees, Random Forest, Logistic Regression, dan Neural Networks. 4. Latih model. Gunakan data pelatihan untuk melatih model. Selama proses pelatihan, model akan belajar pola yang ada pada data dan mengoptimalkan parameter agar dapat memberikan prediksi yang akurat. 5. Evaluasi model. Gunakan data pengujian untuk mengevaluasi performa model. Model akan memberikan prediksi pada data pengujian dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai sebenarnya untuk mengevaluasi keakuratannya. 6. Optimalkan model. Jika performa model tidak memuaskan, optimalkan model dengan mengubah parameter atau menggunakan teknik-teknik seperti pengurangan dimensi atau regresi. 7. Gunakan model. Setelah model dilatih dan dievaluasi, model dapat digunakan untuk memberikan prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan pada data baru yang masuk atau digunakan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang model di supervised learning. Model di supervised learning adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas prediksi dan klasifikasi pada data yang sudah diberi label. Model ini menggunakan data pelatihan yang telah dilabeli untuk mempelajari pola dan membangun sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi label atau kelas pada data yang belum dikenal. Bayangkan Anda ingin belajar mengenali berbagai jenis buah, seperti apel, jeruk, dan pisang. Namun, Anda belum tahu bagaimana cara membedakan satu buah dari yang lain. Untuk mempelajari perbedaan tersebut, Anda meminta bantuan dari seorang ahli yang akan memberikan label pada setiap buah dan memberitahu Anda jenis buah tersebut. Setelah Anda memiliki sejumlah buah yang sudah diberi label, Anda dapat mempelajari pola-pola yang ada pada buah tersebut, seperti bentuk, warna, dan ukuran. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membangun sebuah model yang dapat memprediksi jenis buah pada buah yang belum dikenal. Model ini akan dapat membedakan antara apel, jeruk, dan pisang berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya. Bayangkan Anda adalah seorang guru matematika dan Anda ingin membuat model untuk memprediksi nilai siswa pada ujian matematika berikutnya. Anda memiliki data pelatihan berupa nilai siswa pada ujian sebelumnya dan faktor-faktor seperti jumlah jam belajar dan usia siswa. Dengan menggunakan data pelatihan ini, Anda membangun sebuah model, misalnya model regresi linear, untuk memprediksi nilai siswa pada ujian berikutnya berdasarkan faktor-faktor yang diberikan. Setelah model selesai dilatih, Anda dapat mengujinya pada data pengujian yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk melihat seberapa akurat prediksi model Anda. Jika performa model Anda masih kurang memuaskan, Anda dapat melakukan optimasi dengan mengubah parameter atau menggunakan teknik-teknik yang lebih maju seperti deep learning. Dalam analogi ini, guru matematika adalah model di supervised learning,
Data pelatihan adalah nilai siswa pada ujian sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, dan data pengujian adalah nilai siswa pada ujian berikutnya yang belum dikenal. Seperti guru matematika yang menggunakan pengalaman untuk memprediksi nilai siswa pada ujian berikutnya, model di supervised learning menggunakan data pelatihan untuk mempelajari pola dan membangun model yang dapat digunakan untuk memprediksi label atau kelas pada data yang belum dikenal. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang beberapa contoh model yang umum digunakan dalam supervised learning termasuk 1. Decision trees. Model ini digunakan untuk membangun sebuah pohon keputusan berdasarkan fitur atau atribut dari data. Setiap cabang pada pohon mewakili sebuah kondisi atau aturan untuk memprediksi label atau kelas dari data yang diberikan. 2. Random forest. Model ini adalah sebuah kumpulan dari beberapa pohon keputusan yang digunakan untuk memprediksi label atau kelas dari data. Setiap pohon pada model ini dibuat dengan memilih beberapa atribut acak dari data dan hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari fitur yang tersedia. 3. Logistic regression. Model ini digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data biner atau multi-kelas dengan memprediksi kemungkinan atau probabilitas suatu data berada di suatu kelas atau kategori tertentu. 4. Artificial Neural Network, ANN. Algoritma ini digunakan untuk membangun model yang mirip dengan jaringan saraf tiruan manusia. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau kategori berdasarkan data input yang kompleks dan memiliki hubungan yang rumit. 5. K-nearest-neighbor, KNN. Algoritma ini digunakan untuk membangun model klasifikasi atau regresi. Algoritma ini mengklasifikasikan atau memprediksi nilai berdasarkan kategori atau nilai terdekat dari tetangga-tetangga data input yang diberikan. 6. Support Vector Machine, SVM. Algoritma ini digunakan untuk membangun model klasifikasi atau regresi dengan mencari garis atau bidang pemisah yang terbaik untuk memisahkan kelas atau nilai input. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang melatih model di supervised learning. Contoh, prediksi harga rumah. Misalkan kita ingin membangun model yang dapat memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur tertentu seperti jumlah kamar tidur, luas tanah, lokasi, dan sebagainya. Untuk melatih model di supervised learning, kita memerlukan dataset yang berisi informasi harga rumah yang telah dilabeli. Langkah-langkah untuk melatih model di supervised learning pada contoh ini adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan dataset yang terdiri dari informasi harga rumah beserta fitur-fiturnya seperti jumlah kamar tidur, luas tanah, dan sebagainya. Dataset harus sudah dilabeli dengan harga rumah yang benar. 2. Bagi dataset menjadi dua bagian, dataset pelatihan dan dataset pengujian. Dataset pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan dataset pengujian digunakan untuk menguji akurasi model. Oke, selanjutnya. 3. Pilih model pembelajaran mesin yang tepat untuk masalah ini, seperti regresi linear. 4. Lakukan pelatihan model menggunakan dataset pelatihan. Model akan mempelajari pola dan hubungan antara fitur-fitur dan harga rumah. 5. Evaluasi model menggunakan dataset pengujian untuk melihat seberapa baik model dapat memprediksi harga rumah yang benar. Jika akurasi model belum cukup, model dapat ditingkatkan dengan memperbaiki fitur atau mencoba model yang berbeda. 6. Setelah model mencapai tingkat akurasi yang memadai, model dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang evaluasi di model supervised learning. Dalam supervised learning, evaluasi model dilakukan dengan membandingkan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model dengan nilai sebenarnya yang telah diketahui pada dataset. Terdapat beberapa metrik evaluasi umum yang digunakan dalam supervised learning, antara lain. 1. Akurasi, akuracy. Akurasi mengukur seberapa sering model dapat memprediksi dengan benar. Akurasi dinyatakan sebagai rasio antara jumlah prediksi yang benar dengan total jumlah prediksi. Namun, akurasi tidak cocok digunakan pada dataset yang tidak seimbang. 2. Presisi, precision. Presisi mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Presisi dinyatakan sebagai rasio antara jumlah prediksi positif yang benar dengan total jumlah prediksi positif yang dilakukan oleh model. 3. Recall atau sensitivitas, recall or sensitivity.
Recal atau sensitivitas mengukur seberapa banyak kasus positif yang dapat diidentifikasi dengan benar. Recal dinyatakan sebagai rasio antara jumlah prediksi positif yang benar dengan total jumlah kasus positif yang ada pada dataset. Oke, selanjutnya. 4F1 score. F1 score adalah harmonic mean dari presisi dan recal. F1 score merupakan metrik evaluasi yang berguna saat kelas positif dan negatif tidak seimbang. 5. Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve, AUCROC. AUCROC mengukur seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. AUCROC dinyatakan sebagai luas area di bawah kurva ROC. Pemilihan metrik evaluasi tergantung pada jenis masalah yang dihadapi dan jenis data yang digunakan. Sebagai contoh, jika data tidak seimbang, maka metrik evaluasi yang sesuai adalah F1 score atau AUCROC. Sedangkan jika data seimbang, maka metrik evaluasi yang sesuai adalah akurasi atau presisi recal. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang.